Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Pak Maulana, dalam pembahasan soal matematika. Pada video kali ini kita akan bahas soal asli UTBK tahun 2019. Nah, soalnya seperti pada tampilan layar berikut. Pada gambar ini merupakan gambar segi 5 yang merupakan gabungan dua buah segitiga siku-siku. Bisa kita perhatikan pada gambar. Nah, jika kita tarik garis tegak lurus dari titik ini, yang tegak lurus garis yang ada di depannya, misalkan kita berikan panjangnya yaitu X. Nah, pertanyaannya adalah, dapatkah kita menentukan nilai X atau panjang X hanya dengan menggunakan A dan B saja? Nah, jawaban dari pertanyaan ini adalah ya. Jika kita menyederhanakan kasus ini, kita bisa menemukan sebuah trik cepat atau saya tuliskan rumus kilat, yaitu jika kita ingin menentukan panjang X pada kasus ini, maka rumusnya adalah A kali B per A tambah B. Jadi cukup kita gunakan rumus ini saja untuk kasus ini. Nah, untuk lebih jelasnya langsung saja kita masuk ke soal UTBK tahun 2019. Soalnya sebagai berikut. Kita diberikan sebuah segi 5 ABCED, di mana panjang AD 8, panjang BC 3, dan panjang AB sama dengan 8. Yang ditanyakan adalah jarak E ke AB. Jarak E ke AB itu sama dengan jarak E ke F ya. Jadi sama saja kita mencari panjang EF. Berdasarkan apa yang kita sudah ketahui pada rumus sebelumnya, kita sudah tahu bahwa rumusnya adalah X sama dengan A kali B per A tambah B. X itu tidak lain adalah EF ya. Kemudian A-nya 8, B-nya 3. Langsung saja kita masukkan ke rumus, berarti panjang EF itu sama dengan 8 kali 3 per 8 tambah 3. 8 kali 3 itu sama dengan 24, 8 tambah 3 sama dengan 11, sehingga kita peroleh jawabannya sama dengan 24/11. Bisa ya? Jadi ingat rumus ini. Kemudian kita masuk ke soal nomor 2. Soalnya sebagai berikut. Nah, untuk soal yang nomor 2 ini soalnya agak panjang sehingga harus dibaca dengan lebih detail. Soalnya adalah segi 5 ABCED terbentuk dari dua segitiga ABC dan dari dua segitiga siku-siku, yaitu yang pertama segitiga ABC, yang ini ya, ABC, kemudian segitiga BAD, yang ini BAD, dengan AD sama dengan 3, kita tuliskan di sini panjangnya 3, kemudian BC 5, kita tuliskan panjangnya 5, kemudian sisi AC dan BD berpotongan di E, AC dan BD berpotongan di E, kemudian luas AEB sama dengan 12, yang ditanyakan adalah berapa jarak E ke AB. Nah, jarak E ke AB itu bisa kita tuliskan seperti ini. Misalkan panjangnya X. Nah, ini kan sudah mirip dengan kasus sebelumnya ya. Dengan menggunakan rumus X sama dengan A kali B per A tambah B, di mana A-nya 3 dan B-nya 5, kita bisa peroleh panjang X itu sama dengan 3 kali 5, 15, dan 3 tambah 5, 8. Jadi kita punya jarak E ke AB adalah 15/8. Tapi tunggu dulu, bukan itu yang ditanyakan pada soal ini. Pada soal ini kita diminta untuk memutuskan apakah pernyataan 1 dan pernyataan 2 ini cukup untuk menjawab pertanyaan. Jadi kita diberikan dua buah pernyataan. Apakah pernyataan 1 AC sama dengan 14 sudah cukup untuk menentukan nilai X, atau pernyataan 2 BD sama dengan 12 sudah cukup untuk menjawab pertanyaan yang diberikan ini, yaitu jarak E ke AB atau panjang X ini. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini sebenarnya pada kasus yang kita sudah lakukan ini, sebenarnya kita bahkan tidak menggunakan salah satunya ya. Jadi secara sederhana sebenarnya logikanya, menggunakan salah satunya saja itu sudah cukup, baik itu satu saja atau dua saja. Nah, untuk lebih jelasnya kalian bisa menggunakan angka ini lalu masukkan pada gambar. Misalkan kita sudah punya panjang AC itu 14 ya, AC 14. Dengan memanfaatkan Pitagoras, AC 14, BC 5, dengan memanfaatkan Pitagoras, kalian pasti bisa menentukan panjang AB. Ya kan?
Nah, karena kalian sudah punya panjang AB dan di sini diketahui panjang AD, maka otomatis kalian bisa menentukan panjang BD. Nah, secara otomatis di situ nanti akan kalian temukan bahwa jika diketahui panjang AC, ternyata kita juga bisa mendapatkan panjang BD. Nah, secara otomatis. Nah, begitu pula juga untuk petunjuk kedua, dengan menggunakan panjang BD, kalian juga bisa menemukan panjang AC secara otomatis. Dengan menggunakan panjang-panjang yang kalian sudah temukan itu, nanti dengan sendirinya dengan menggunakan konsep kesebangunan, kalian bisa menggunakan teori kesebangunan tersebut untuk menentukan nilai X ini. Oke, jadi jawaban dari pertanyaan ini adalah 1 saja cukup, 2 juga cukup. Sehingga jawabannya adalah D. Pernyataan 1 saja cukup dan pernyataan 2 saja cukup. Atau bisa juga dengan menggunakan rumus ini ya, tanpa menggunakan salah satunya. Tentunya dengan syarat dan ketentuan. Oke, itu saja untuk pembahasan pada video kali ini. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like dan share ke media sosial kalian. Jika kalian suka, kalian bisa subscribe dan request materi apa yang ingin kalian bahas pada video selanjutnya. Demikian untuk pembahasan pada video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.